Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus? Saya berdoa di masa yang penuh tantangan ini, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan tetap menyertai saudara yang menyaksikan tayangan ini. Sebelum kita mulai Feast at Home hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan wujud-wujud doa yang sudah disampaikan oleh saudara-saudari kita, juga ungkapan syukur yang mungkin doanya sudah dijawab, dikabulkan. Bagi setiap saudara yang tergerak untuk minta didoakan atau mengucapkan syukur atas doa Anda yang terjawab, bisa mengklik link yang di bawah ini. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau berdoa untuk kesembuhan bagi keluarga yang sakit, bagi seorang yang sedang menderita COVID-19, juga kesembuhan bagi gambar diri seseorang yang mungkin terluka akibat trauma masa lalu. Tuhan, kami percaya Engkau tabib segala tabib, dokter segala dokter. Kami percaya oleh bilur-bilur putramu Yesus Kristus, setiap sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami bersatu hati memohonkan doa untuk setiap saudara-saudara kami ini yang mungkin mengalami luka batin akibat gambar diri yang rusak, yang sedang sakit COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biar oleh bilur-bilur darah Yesus, setiap sakit penyakit mereka boleh disembuhkan. Kami berdoa untuk penyertaan-Mu bagi setiap orang-orang yang Kau kirimkan, tenaga medis, psikolog, atau konselor yang Kau kirimkan dalam kehidupan mereka. Kita juga mau berdoa bagi kesembuhan untuk seorang yang sedang mengalami depresi. Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas, bukan hanya sekedar menyembuhkan fisik, maupun menyembuhkan hati, menyembuhkan mental. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami depresi ini, biar saat ini juga kesembuhan, shalom, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu boleh menjamah hati dan pikiran saudara kami ini. Kami berdoa untuk seorang yang rindu untuk mengalami jamahan Roh Kudus bagi seorang yang Dia kasihi, supaya orang ini mengalami Yesus secara pribadi. Tuhan, biar saat ini juga kuat kuasa Roh Kudus boleh bekerja menjamah hati orang yang didoakan oleh saudara kami ini. Kami berdoa untuk ketenangan arwah adik Lia yang telah berpulang. Kami tahu Tuhan, Kau Maha Rahim. Kami serahkan arwah adik Lia ini ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa mohon penghiburan dan kekuatan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Ada yang berdoa untuk perbaikan finansial, kelancaran usaha, dan bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam menghadapi perubahan dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan, biar hikmat-Mu boleh turun bagi setiap brother dan sister kami ini dalam menghadapi perubahan dalam keluarganya, dalam mengambil keputusan dalam bisnisnya. Biar hikmat-Mu yang tuntun dan rahmat-Mu dan campur tangan-Mu, mujizat-Mu boleh terjadi baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bisnis saudara-saudari kami yang sedang kami doakan. Dan ada yang berdoa bagi pasangan yang seiman dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar Kau yang berikan hikmat-Mu Tuhan bagi saudara-saudari kami ini yang merindukan pasangan, supaya boleh mendapatkan yang terbaik yang berasal daripada-Mu, yang sesuai dengan rencana-Mu. Berikan rahmat supaya mereka juga bisa menanti, supaya bisa mengambil keputusan di waktu yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga mau mengucapkan syukur Tuhan, praise report untuk kelancaran dari kelahiran Cleanora, sister dari anak dari brother dan sister kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam proses kelahiran, bahkan dari kehamilan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu baik secara materi, mental, dan segala sesuatunya telah Kau curahkan rahmat yang luar biasa supaya kelahirannya bisa berjalan dengan lancar. Kami pun mendoakan supaya pertumbuhan anak ini pun bisa berjalan dengan lancar, biar tumbuh jadi pribadi yang boleh memuliakan nama-Mu. Dan juga ada yang mengucap syukur atas keberhasilan pre-wedding photoshoot yang berjalan dengan lancar meski saat pandemi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, karena kami percaya keluarga itu adalah desain rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Kau boleh sertai persiapan pernikahan brother dan sister kami ini dari proses photoshoot pre-weddingnya. Kami pun berdoa Tuhan sampai nanti hari pernikahannya segala sesuatunya Kau berikan, Kau persiapkan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap ungkapan syukur dan kerinduan kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita, satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Shalom everyone, welcome to Feast at Home. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan kita. Yeah. Satu hati, kita semua nyatakan.
semua dari rumah, kita ingat dengan nama Tuhan lebih besar lagi. Are you guys ready? Let's go! Satu hati nyatakan, karena nama Tuhan Yesus Maha Besar. Semua. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hanya kuasanya yang dahsyat. Mari kita bersatu hati nyatakan. Come on. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Let's go. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Semua nyatakan. Di antara suku bangsa. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Come on. dan sangat terpuji, Semua nyatakan. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan. Maha Besar Yeah. dan sangat terpuji, Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Semua nyatakan. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Come on. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi kepada Tuhan. Karena Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Your love so good to us Jesus. Mungkin pada hari ini, mungkin saat ini Tuhan, kami mempunyai banyak permasalahan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan semua masalah kami kepada Engkau Tuhan,
Kau akan tuntun kami, Kau akan memperkuat kami Tuhan. Dan pada hari kami menyatukan hati kami dan suara kami Tuhan, kami ingin berserah kepada Engkau, karena hanya Engkau Yesus yang bertata dalam kehidupan kami. And we worship you right now, Jesus. Harapanku ada dalam-Mu, hidupku di tangan-Mu, dan kasih-Mu memulihkanku, hatiku untuk-Mu. Dan kini ku kan berserah, menaruh hidup padamu yang termulia, sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha besar. Ku memuji, ku menyembah, dan kini ku kan berserah, kami berserah, yang termulia, sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha besar. Ku memuji, ku menyembah. Kami datang padamu ya Tuhan, karena hanya padamu kami dapat berserah. Yesus Tuhan, hanya jawaban kami hanya di dalam-Mu. And we receive. Harapanku ada dalam-Mu, jalanku, tangan-Mu menuntun, nuntun langkahku, ku aman dalam-Mu. Dan kini ku kan berserah, kami berserah, menaruh hidup padamu yang termulia, sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha besar. Ku memuji, dan kini ku kan berserah, menaruh hidup padamu yang termulia, sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha besar. Ku memuji, ku menyembah, kami menyembah, kami berserah hanya kepadamu. Hanya Kau tempat kami berserah. Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah. Yesus, mari kita bawa hati kita, kita nyatakan dengan keimanan kita. And we say, dan kini ku kan berserah. Come on. Yang termulia, sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha besar. Ku memuji, nyatakan sekali lagi, dan kini ku kan berserah, kami berserah, menaruh hidup padamu yang termulia, sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha
Welcome to Feast at Home. Hari ini kita memasuki tema yang baru di bulan yang baru ini dengan judul Breaking Bad. Menyambung dari tema sebelumnya di bulan lalu, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang proses detoksifikasi hati. Bagaimana kita memiliki hati yang sehat di bulan ini. Kita sudah belajar di bulan lalu bahwa hati yang sehat, yang bersih di hadapan Tuhan itu akan menghasilkan suatu buah yang terlihat dari perkataan, perbuatan, dari kebiasaan kita. Tapi bagaimana kalau kita sudah pernah melalui suatu masa di mana hati kita ini banyak kotornya, sudah terbiasa dengan pola pikir, kebiasaan yang salah. Hatinya sudah didetoks, tapi mungkin kita masih bergumul karena banyak kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang masih kita lakukan. Nah, itulah yang akan kita gali selama bulan ini. Seri sepanjang bulan ini akan menjadi kelanjutan. Langkah-langkah aplikatif apa yang harus kita ambil supaya hati kita yang sudah didetoks melalui kebenaran firman di bulan lalu bisa menghasilkan buah yang terlihat dari perubahan dari kebiasaan-kebiasaan kita, tutur kata kita, perkataan kita. Saya sungguh semangat karena bertepatan tema Breaking Bad ini dengan bulan Agustus. Saya percaya di dalam doa saya bisa merasakan, melihat dengan iman akan banyak jiwa-jiwa yang dimerdekakan, yang kembali ke jalan dan rencana Tuhan yang luar biasa untuk setiap dari kita. Anda siap untuk diberkati dengan kebenaran firman hari ini? Mari kita awali pemberitaan firman hari ini dengan bersama-sama mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pesan utama kita hari ini, boleh semua letakkan tangan kanannya di dada dan sama-sama katakan, I look like Jesus. Seperti kebenaran firman yang jadi ayat utama kita hari ini. Tuhan berkata, Dia menjadikan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Apapun kondisi saudara saat ini, pergumulan apapun yang Anda hadapi, atau kebiasaan buruk apapun yang mungkin saat ini belum bisa Anda lepaskan, Tuhan merancang kita dan memandang kita untuk menjadi sama seperti anak-anaknya. Karena Tuhan berkata, menurut gambar dan rupa kita Allah Tritunggal, Dia menciptakan manusia. Manusia yang benar-benar berhasil menjalankan kehidupannya serupa dengan gambar dan rupa Allah siapa sih? Tuhan Yesus kan? Jadi DNA, potensi untuk menjadi pribadi yang penuh kasih dan kuasa seperti Tuhan Yesus, itu ada di dalam diri saudara dan saya. Sekali lagi, letakkan tangan kanan Anda di dada dan katakan, I look like Jesus. Dan melalui kebenaran firman hari ini kita akan belajar bagaimana walaupun kita yang mungkin saat ini masih bergumul dengan berbagai kebiasaan buruk, melalui relasi kita dengan Tuhan, melalui kebenaran firman-Nya, kuasanya akan dicurahkan, mengubahkan setiap dari saudara yang mau membuka hati, mendengarkan, menerima, dan melakukan kebenaran firman hari ini, ditransformasi menjadi semakin serupa dengan Yesus, masuk dalam rencana Tuhan, di mana saudara akan dipakai dengan luar biasa, menjadi berkat dan membawa pemulihan bagi banyak orang. Are you ready to be blessed by God's word today? Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman-Nya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diberikan kepercayaan untuk melayani pemberitaan firman tentang
Breaking Bad Habit ini, sayalah yang paling pertama diberkati oleh materi firman di minggu ini. Sebelum saya dipakai Tuhan memberkati terlebih dahulu. Karena ketika merenungkan bahan firman ini, saya seperti diajak bernostalgia sama Tuhan. Mengenai keadaan saya dulu sebelum kenal Dia. Sekali waktu kita tuh perlu bernostalgia. Bukan untuk membanggakan dosa masa lalu, tapi supaya ingat, kita itu dulu sebelum ditemukan Tuhan keadaannya seperti apa. Dan mungkin banyak dari saudara yang udah lama di LOJF tahu, saya ini dulu belasan tahun hidup tanpa tahu kebenaran firman, dengan gambar diri dan pola pikir yang salah yang didapatkan dari trauma-trauma saya di masa lalu. Jadi kalau bicara kebiasaan buruk, dulu tuh ada segudang. Tapi Tuhan bisa transformasi Reza yang dulu itu jadi seperti Reza yang sekarang. Dan awal transformasi itu seperti yang bulan lalu sudah diceritakan, udah kita bahas, diawali dari perubahan dalam hati. Tapi setelah hati diubahkan, ya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita jalani selama bertahun-tahun, pola pikir kita, itu pun kan perlu diubahkan kan. Dan Tuhan mengubahnya lewat satu firman yang sangat simpel, satu ayat simpel, yaitu Kejadian 1 ayat 26, yang seperti sudah dibahas di pembukaan tadi. Di mana Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, bla 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 bla. Tapi kalau Anda baca ke belakangnya, ternyata di hari yang sama, di hari ke-6, Tuhan bukan cuma menciptakan manusia. Tuhan pun menciptakan binatang. The beast, binatang-binatang yang hidup di darat. Kalau yang di udara, di laut, itu hari sebelumnya. Binatang-binatang yang hidup di darat, dijadikan di hari yang sama dengan manusia. Jadi hari ini kita akan belajar dari hubungan manusia dan binatang yang seharusnya di mata Tuhan itu seperti apa. Kita akan belajar dari situ untuk mengupas nature dari kebiasaan buruk ini dan ambil glimpse gimana kita bisa lepas dari itu. Jadi kalau kita lihat, manusia dan binatang sama-sama diciptakan di hari ke-6. Yang membedakan adalah di mana ketika Tuhan menciptakan binatang, Dia hanya berfirman. Ada kuasa dalam perkataannya, dari debu terbentuk jadilah binatang. Tapi ketika Dia menjadikan kita, Dia membentuk kita menggunakan tangannya. Tuhan go really personal. Dia bentuk sampai serupa dengan gambaran Dia. Bahkan untuk bernapas pun Tuhan hembuskan nafasnya. Padahal kan tinggal berfirman aja jadilah. Bisa-bisa aja ya. Tapi lewat ayat ini Tuhan ingin menunjukkan betapa berharganya kita di mata Dia. Dan kitalah satu-satunya pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Gambar dan rupa kita, pakai kata kita karena Allah Tritunggal. Dia menciptakan kita serupa dengan Dia dan Dia menciptakan kita supaya kita berkuasa atas binatang-binatang, atas semua ciptaan yang sebelumnya sudah Tuhan ciptakan hari pertama sampai hari kelima. Terakhir Tuhan ciptakan kita untuk berkuasa atas semua itu. Tuhan memberikan kita otoritas untuk berkuasa, untuk memerintah atas binatang-binatang, atas ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi kata berkuasa di sini harus digarisbawahi ya. Bukan berkuasa memperlakukan binatang dan alam ciptaan Tuhan ini dengan seenaknya. Seperti yang mungkin saat ini kita lihat manusia lakukan. Kita harus lihat benar-benar ayat 26 ini. Sebelum ada kata berkuasa, ada kata menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang di ayat yang lain di perjanjian baru disebut Allah adalah kasih. Jadi berkuasa, memerintah dunia ini seharusnya manusia lakukan seperti ketika penguasa utama kita, Tuhan, memerintah kita dengan kasih. Tuhan memanggil kita untuk berkuasa, untuk mengolah alam ciptaan, untuk menjalani kehidupan kita dengan kasih. Nah, apa yang terjadi kalau aja manusia tuh nggak jatuh dalam dosa, nurut sama Tuhan, melakukan rencana Tuhan? Jadi kitab Kejadian ini mungkin cuma Kejadian pasal 1 aja ya. Nggak ada pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, cuma pasal 1, pasal 2. Kalau aja waktu itu manusia nggak jatuh dalam dosa, desainnya Tuhan tuh seperti apa sih? Seperti saya bilang, Tuhan menciptakan dunia dengan sistem, ada desain. Nah, ditunjukkan glimpse-nya di Yesaya 11 ayat 6-8. Ketika menubuatkan kedatangan Raja Damai, Tuhan Yesus. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah memerintah sebagai Raja di dunia, datang untuk yang kedua kali, alam ini akan Tuhan restore untuk kembali seperti desain Dia yang paling mula-mula yang adalah baik.
Kira-kira seperti apa alam itu jadinya? Kehidupan akan jadi seperti apa? Yesaya 11 ayat 6-8. Serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul berbaring di samping kambing. Anak lembu, anak singa makan rumput bareng-bareng dan digiring sama anak kecil. Lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Anaknya sama-sama berbaring. Singa jadi makan jerami. Sama seperti lembu. Anak yang lagi nyusu main deket sarang ular, Bapak Ibu Saudara. Jadi even sampai level binatang pun Tuhan gak pernah merancang ada kehidupan bunuh dan membunuh antara sama binatang untuk bertahan hidup. Awalnya semuanya tuh baik, in harmony. Tapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, jadilah alam ini seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Jadi kalau manusia mau mengambil tanggung jawab, mengambil peran yang Tuhan percayakan, di awal penciptaan Adam dan Hawa melakukan itu, harusnya alam ini akan jadi seperti Yesaya 11 ayat 6-8, menggambarkan suatu perdamaian. Tapi Adam dan Hawa jatuh. Hari ini kita akan lihat tiga poin tentang kebiasaan buruk. Karena seperti judulnya hari ini kan bad habits. Kita akan lihat nature-nya bad habits ini tuh apa sih? Dan yang pertama, bad habit adalah sesuatu yang terjadi ketika manusia nggak take charge. Apa itu take charge? Kamus bahasa Inggris bilang take charge itu to take responsibility and control over something that assigned to you. Jadi Tuhan itu meng-assign pemeliharaan alam ini pada manusia. Tuhan memberikan kuasa pada manusia. Tapi kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 1, nah ini sesuatu yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara. Judulnya kan manusia jatuh dalam dosa. Ingat ya, ular di sini itu kan bukan ular beneran. Para ahli Alkitab, Bapak Gereja percaya ini tuh adalah si iblis ngambil bentuk ular. Ularnya sendiri ciptaan Tuhan. Tadi di Yesaya 11 ayat 6-8 aja dibilang nanti kalau Tuhan Yesus sudah memerintah di dunia, baik main sama ular. Tapi ini kan si iblis nih ya. Si iblis mengambil bentuk ular untuk menggoda Adam dan Hawa. Tapi kalau kita baca Kejadian 1, kan Tuhan itu menciptakan manusia untuk berkuasa, ya. Berkuasa atas binatang-binatang, termasuk ular. Jadi, yang menarik, yang aneh di Kejadian 3 adalah ketika si iblis dalam bentuk ular ngomong sama Hawa, itu kan Hawa nggak tahu ya itu iblis yang menyamar. Dia kira ya ini ular aja. Nah, Hawa itu kalau ular ngomong sama dia, harusnya dia punya mindset dong. Ini binatang derajatnya di bawah gue. Gua punya kuasa, punya otoritas atas dia. Dan gua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tidak seperti dia. Jadi derajat gue itu ada di atas dia. Itulah yang harusnya ada di mindset Hawa, benar? Tapi anehnya, ini kok manusia harusnya berkuasa atas binatang. Ini manusia mendengarkan saran binatang dan nurut. Disuruh makan buah, nurut. Jadi dia ngedengerin pribadi yang harusnya dia sadar, ini intelijensianya tuh di bawah aku. Emang dibilang ular binatang paling cerdik dari segala binatang di darat, tapi lebih pintar manusia kan. Tapi anehnya, si Hawa ini ngedengerin dan nurut. Apa hubungannya kejatuhan awal manusia ini dengan kebiasaan buruk kita? Seperti yang saya bilang, poin pertama itu take charge. Dosa, kebiasaan buruk akan muncul ketika kita nggak mau take charge, nggak mau mengendalikan dan mengambil tanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Sama seperti Hawa, dia nggak take charge, dia nggak take control atas si ular ini. Dia malah nurut. Itulah yang akan terjadi. Kebiasaan buruk, dosa akan memasuki kehidupan kita ketika kita nggak take charge atas pekerjaan mungkin yang Tuhan percayakan sama kita, keluarga mungkin, relasi, kesehatan. Ada banyak hal dalam hidup kita ini yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa untuk memilih bagaimana menjalankan pekerjaan kita, relasi kita, kesehatan kita, dan banyak hal Tuhan percayakan. Tapi kalau kita nggak take charge, kita nggak take control, masalah akan terjadi. Tuhan percayakan pekerjaan, harusnya kita yang kendalikan pekerjaan kita. Berapa banyak dari orang sekarang yang dikendalikan oleh pekerjaannya, dikendalikan oleh bisnisnya, dikendalikan oleh relasinya. Apa bedanya mengendalikan dan dikendalikan? Ketika saya belum kenal Tuhan,
Saya dikendalikan oleh pekerjaan saya. Karena ketika saya sudah kenal Tuhan, saya mengendalikan pekerjaan saya. Maksudnya mengendalikan segala sesuatu yang saya lakukan dalam pekerjaan saya, itu selalu saya cross check dulu sama Tuhan. Tuhan menempatkan saya di karir saya sekarang ini tujuannya untuk apa? Jadi segala sesuatu yang saya lakukan di situ harus relevan dengan tujuan, bukan tujuan kita, ego kita ya, tujuan yang sudah Tuhan berikan. Di situ kita mengendalikan, kita bisa memilih. Kita bisa memilih setiap respon kalau ada masalah yang kita hadapi seperti apa. Tapi kalau dulu sebelum kenal Tuhan, ya kerja supaya dapat makan. Orang jadi reaktif. Ada terjadi hal yang nggak enak dalam pekerjaan, ya saya akan bereaksi. Bereaksi seperti naluri saya, emosi, ribut sama orang. Banyak hal-hal yang saya lakukan yang sebenarnya nggak relevan dengan tujuan yang mau saya capai. Ya tujuannya aja kagak ada. Jadi ketika kita ya kerja supaya makan aja, berelasi ya supaya nggak kesepian aja, ya jaga hidup sehat, ya nggak mau cepat mati aja. Kenapa pengen umur panjang? Ya karena nggak mau cepat mati aja gitu. Tujuannya tidak ada. Hidup kita itu tidak take charge berarti. Kita tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita lihat ketika si Hawa jatuh, Adam jatuh, Tuhan tanya ke Adam, kenapa kamu makan? Adam tunjuk Hawa. Hawa nggak bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Dia lempar bola lagi. Gue disuruh ular gitu. Nah ini kan lucu. Karena yang punya otoritas itu harusnya bukan ular, tapi Hawa. Tapi Hawa nggak bertanggung jawab, nggak take charge. Sama bukannya seperti bapak, ibu, saudara, dan bahkan saya sendiri dulu, kita kadang nggak bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat, atas masalah yang kita hadapi. Kita lebih seringnya menyalahkan. Setiap kali ada masalah, langsung cari pribadi yang harus disalahkan terlebih dahulu. Kalau nggak ada lagi yang bisa disalahin, kadang salahin Tuhan. Tapi sebenarnya ada otoritas yang Tuhan berikan. Setiap kebiasaan buruk yang mungkin saat ini menghantui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu muncul karena kita nggak take charge. Karena kita nggak denger-dengeran sama Tuhan. Ketika kita punya tujuan yang jelas yang mau kita ambil, yang mau kita capai bersama Tuhan dalam karir kita, pekerjaan kita, relasi kita, akan lebih mudah berhadapan dengan kebiasaan buruk ini. Tapi kenyataannya manusia pertama tidak take charge atas tanggung jawab yang Tuhan berikan, sehingga ada pihak lain yang take charge. Nah ini terjadi sampai sekarang. Ketika kita meninggalkan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk kerjaan, karir, dan lain sebagainya, kita jalani tanpa arah, kita jalani tanpa tujuan, ada pribadi lain yang bakal take charge. Ya si ular ini. Dan Tuhan Yesus bilang kerjaannya cuma 3, mencuri, membunuh, membinasakan. Kenapa Tuhan ingin kita berjalan dalam sistem Dia? Kenapa Tuhan nggak mau kita terus-terusan hidup dalam kebiasaan buruk kita? Kenapa Tuhan nggak mau kita terus-terusan menjalani hidup yang tanpa arah, tanpa tanggung jawab? Karena kalau manusia nggak bertanggung jawab, nggak mengontrol, nggak mengendalikan kehidupannya, nggak memberikan itu untuk dijalani bersama dengan Tuhan, akan ada pribadi yang lain yang masuk, yang take charge, dan fungsi dan kerjaannya cuma 3 dari awal sampai akhir zaman nanti: mencuri, membunuh, membinasakan. Dan kita akan lihat efek dari apa yang Hawa lakukan itu langsung kelihatan direct di kehidupan anaknya. Nggak nunggu jauh-jauh, langsung di pasal 4, satu pasal berikutnya. Keputusan Hawa untuk nggak take charge, untuk memberikan otoritasnya, untuk nurut sama ular yang harusnya dia perintah, menghasilkan sesuatu yang berbeda di dalam diri anak-anaknya. Kebiasaan buruk yang kita nggak selesaikan, itu akan mengaruhi kehidupan anak cucu kita, Bapak, Ibu, Saudara. Bukan karena Tuhan jahat, tapi memang udah sistemnya begitu. Bergerak di luar sistem akan ada konsekuensinya. Seperti yang dialami oleh Kain. Kalau kita baca, kita kan tahu Kain ini membunuh Habel. Ada sesuatu yang berbeda. Kalau Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, ayat pertamanya itu cerita tentang si ular. Ular yang ambil inisiatif untuk menggoda. Tapi dalam kejadian Kain, ada 2 perilaku yang ularnya aja kagak kelihatan secara jelas di sini. Pertama-tama, ketika Kain mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, dia hanya persembahkan sebagian. Bedanya sama Habel berikan anak sulung dan lemak, memberikan yang terbaik. Dia berikan sebagian dari hasilnya, berarti dia tahan dulu. Dia nggak memberikan yang terbaik. Mulai ada yang namanya sifat egois. Ya,
Itu yang kita kadang nggak sadar ya. Tapi kalau kita lihat benar-benar Habel ini nahan-nahan. Kain ini nahan-nahan, tidak memberikan yang terbaik. Makanya yang diterima adalah persembahan Habel, memberikan yang terbaik. Nah, sifat egois, sifat nggak memberikan yang terbaik sama Tuhan ini muncul setelah mamanya tuh jatuh dalam dosa. Katekismus Gereja Katolik 1264 menyebut ini sebagai concupiscence, kecenderungan untuk berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, setiap manusia punya kecenderungan untuk berdosa. Nah, seperti ini dialami Kain, dan setelah persembahan ditolak, muncul lagi satu sifat, iri. Mukanya panas muram. Ini nggak ada iblisnya. Iblis belum ngapa-ngapain di sini, tapi dia sudah punya yang namanya kecenderungan untuk berdosa, seperti yang ada dalam diri saudara dan saya. Kita dibaptis, menerima Yesus, diurapi oleh Roh Kudus, tapi itu tidak menghilangkan kecenderungan untuk berdosa. Nah, kecenderungan untuk berdosa ini, concupiscence ini, seringkali ini yang suka dijadikan alasan pembenaran diri sama kita. Tapi kita akan lihat, Tuhan ajarin saya sesuatu yang luar biasa dari kisah ini. Jadi waktu itu, si Kainnya udah bete nih ya. Nah, Tuhan datang nih. Tuhan datang. Dan dia nanya, kok muka lu muram gitu? Saya pakai bahasa sehari-hari ya, Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri ya? Kalau bahasa sekarang, kok mukanya gitu sih bro, kata Tuhan. Mungkinnya gitu ya. Kalau engkau berbuat baik, kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, kata Tuhan. Nah, ketika Tuhan sebut dosa ini sebenarnya bukan apa? Siapa? Ya sama seperti yang menjatuhkan mamanya dulu. Tapi sekarang udah nggak kelihatan, nggak nyamar jadi ular. Nggak kelihatan ada di udara memasukkan suatu pikiran. Dan Tuhan bilang, dosa sudah mengintip depan pintu. Jadi udah ada egois, udah ada iri, ada yang mengintip depan pintu, kata Tuhan. Ia sangat menggoda engkau, tapi perhatikan kalimat ini baik-baik. Tapi engkau harus berkuasa atasnya, kata Tuhan pada Kain. Tuhan gak mungkin nyuruh ciptaannya, anaknya ngelakuin sesuatu yang memang kita gak bisa lakuin. Right? Jadi Tuhan bilang ke Kain, walaupun dalam hati kamu lagi dongkol, kamu tuh egois, tapi kamu nggak mau introspeksi diri, akhirnya kamu iri karena persembahanmu nggak diterima. Aku tahu hatimu lagi nggak enak. Aku tahu ada kecenderungan berdosa, kata Tuhan. Dan aku tahu ada iblis yang akan menggoda kamu, yang akan nyuruh kamu ngebunuh adikmu. Tapi Tuhan bilang, engkau harus berkuasa atasnya. Ini satu poin yang luar biasa. Ternyata, walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, otoritas yang Tuhan berikan pada kita sebagai manusia yang punya kehendak bebas, itu masih ada dalam diri saudara dan saya, dalam diri Kain. Kain ini kan lahir sebelum penebusan Yesus, sudah punya kecenderungan berdosa. Tapi Tuhan bilang, engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sebenarnya si Kain ini bisa memilih melakukan yang benar. Otoritas itu masih ada dalam diri kita. Kita, walaupun punya kecenderungan berdosa, masih bisa memilih untuk ngelakuin yang benar, Bapak Ibu Saudara. Masih bisa berkata tidak pada godaan. Itu yang kadang kita nggak sadar, kita cuma fokus pada kecenderungan berdosanya aja. Kita lupa ada otoritas yang Tuhan berikan pada kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Dia. Tapi kita tahu cerita berikutnya kan, si Kain ini nggak nurut sama apa yang Tuhan bilang. Dia ikutin bisikan si pribadi yang menjatuhkan mamanya. Akhirnya dia bawa dia ke Kejadian 4 ayat 8, dia bawa adiknya ke padang, lalu dibunuh. Kelakuannya mirip apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau binatang biasa ngebunuh binatang lain di mana? Di padang. Ya. Jadi apa maksud saya membahas hubungan manusia dengan binatang, otoritas manusia atas binatang? Simple banget. Ketika kita memilih untuk berdosa, untuk nggak nurut sama Tuhan, nggak take charge atas kehidupan kita, mengikuti kecenderungan kita untuk berdosa, kita jadi seperti binatang. Kalau istri saya bilang kayak kewan kelakuannya katanya. Man become beast kalau kita memilih untuk berdosa. Jadi yang pertama, tadi kebiasaan buruk muncul ketika kita nggak take charge, yang sebenarnya masih bisa kita lakukan karena otoritas itu masih ada dalam diri kita. Yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita nggak taat sama Tuhan, sebenarnya itu bukan sesuatu yang manusiawi. Tapi
kita ada di dunia di mana banyak hal yang sebenarnya nggak manusiawi dianggap manusiawi aja. Kebenaran normalnya kita ini udah korslet. Karena normalnya yang di dunia ajarkan ini itu berasal dari si jahat. Apa yang terjadi pada Adam, pada Hawa, pada Kain itu masih terjadi. Tapi rupanya udah bukan seperti ular. Sekarang lewat TV, lewat media, lewat berita, lewat banyak cara. Iblis memberikan berbagai paham. Nah, kalau kita mau jalan sama Tuhan, menjalani kehidupan baru, poin yang kedua adalah kita harus terbiasa familiar dengan new normal. Bukan new normal menjalani kehidupan setelah pandemi ya, tapi normalnya di mata Tuhan itu beda dengan normal di mata dunia yang diajarkan oleh si iblis. Saya akan berikan beberapa contoh kebiasaan-kebiasaan buruk saya dulu yang dunia itu anggap normal. Tapi lewat kebenaran firman-Nya, Tuhan tunjukkan, ini bukan sesuatu yang normal, Res, kata Tuhan. Kita lihat ya. Simple dan cepat aja. Yang pertama, lust, nafsu. Ya. Terutama cowok nih. Kalau lagi jalan sama pasangan, sama istrinya, lalu lihat cewek yang cantik banget, terus mungkin bajunya sedikit kurang bahan, terus diliatin terus. Nanti pasangan kadang nyenggol. Dasar cowok, kata pasangan. Atau kalau cowok-cowok lagi duduk ngobrol nih, saya dulu dengan teman-teman saya, lalu ketawa nih salah satu teman saya tuh nonton film porno, atau mungkin dia lagi liatin HP, liatin apa sih? Wah, ternyata lagi liatin gambar nggak benar gitu. Ini ngomong, ya namanya juga cowok gitu kan. Jadi kalau dunia ngajarin, normal cowok tuh kayak begitu. Bahkan wanita pun setuju, karena wanita bilang, dasar cowok gitu. Masalahnya, kalau kita balik ke kebenaran firman, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Harusnya seperti Yesus. Tapi kelakuan kayak gitu, kalau lihat lawan jenis dan tertarik, udah nggak mikirin keluarga, nggak mikirin apa-apa, langsung sosor, itu mirip seperti anjing kampung yang dulu mau mengawini anjingnya, almarhum anjingnya istri saya, si Coko. Kayak kewan. Kalau udah punya istri, udah punya pasangan, atau kita ngeliat istri orang lain, aduhai, kalau cuma ngelirik, itu normal. Itu normal. Gak apa-apa. Ya namanya indah. Ya udah lihat. Tapi kalau kita liatin terus-terusan, sampai berfantasi, kelakuan kita udah mirip kewan, Bapak Ibu Saudara. Kalau menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terdorong, ada nafsu muncul, lalu kita nonton film porno, masturbasi, menyalurkan. Dunia bilang itu normal, namanya gue cowok. No, itu kayak kewan. Karena kalau untuk manusia, seks itu ya hanya dengan satu pasangan buat yang terpanggil untuk berkeluarga. Ada komitmen, ada tanggung jawab. Kenapa Tuhan minta saya tinggalkan kebiasaan buruk saya, seks bebas, pornografi, masturbasi? Karena dia ingin saya punya rumah tangga yang bahagia. Ingin saya cukup dengan istri saya aja. Supaya nggak ada perselingkuhan, supaya nggak ada keributan, supaya anak saya nggak terluka. Tuhan ingin kita hidup kudus demi kebahagiaan kita. Itu baru satu. Tapi kalau dunia bilang, cowok itu ya normal. Kalau masturbasi, kalau pornografi, kalau punya fantasi seksual padahal bukan pasangannya, cowok itu normal. Itu nggak normal di mata Tuhan. Itu kayak kewan, dan emang kewan kelakuannya seperti itu kan. Saya bukan menghina, tapi ini kenyataan. Lalu yang kedua, kalau kita lihat, marah itu normal. Tuhan Yesus aja marah. Tapi marah sampai maki-maki, sampai mukulin orang. Kadang ya kalau nonton berita dia udah mukulin orang, terus dengan muka memelas kita ditangkap. Ya mas, saya kilaf, namanya juga manusia katanya. Atau kita udah mengucapkan suatu kata yang menyakitkan, terus minta maaf, sorry ya bro, namanya juga gue manusia gitu. Seolah-olah normal manusia itu kalau marah melakukan tindakan destruktif. Tapi kalau kita nonton National Geography, yang marah dan melakukan tindakan destruktif itu, saya ambil satu contoh tuh, gorila. Oh, kalau udah marah gebuk-gebuk lantai, menyakiti diri sendiri nih, pukul-pukul dada sampai bunyi dakduk, itu kan sakit ya, menyakiti diri. Lalu apapun yang bikin dia marah di depan dia, kalau manusia itu akan dia pukulin sampai mati kecuali manusianya nunduk. Nah, kalau manusia kelakuannya kayak gitu, marah, langsung hilang reasoning, nggak mikirin lagi kehidupan orang lain, kehidupan diri sendiri, asal ngomong, asal hantem, ya diri Anda jadi King Kong bro. Jadi gorila. Tapi firman Tuhan bilang manusia bukan gorila. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Harusnya seperti Tuhan Yesus yang bisa marah tapi menyalurkan dengan cara yang tepat. Gak destruktif, merugikan kehidupan diri sendiri apalagi orang lain.
Itu baru 2. Masih banyak contoh yang lain. Contohnya kalau orang egois, dibilangnya wajar, itu survival instinct. Ya emang kita lebah. Ya kalau lebah itu lahir tuh langsung saling makan gitu katanya di sarang. Atau hiu di dalam rahim aja udah saling makan. Atau hamster imut-imut, tapi itu bayinya tuh dimakanin kadang-kadang. Nah, kayak kanibal. Ya kalau kita udah egois, udah mikir yang penting kita aman, nggak apa-apa orang lain susah, kan jadi kayak kewan ya. Tapi manusia bukan hewan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita mau lepas dari setiap kebiasaan buruk kita harus pertama-tama berhenti katakan di pikiran kita bahwa ya ini tuh normal, ini tuh normal, ini tuh normal. Rubah normal Anda bukan lagi melalui apa yang Anda dapat dari dunia, tapi apa yang Anda dapat melalui kebenaran firman. Dan yang terakhir, sebelumnya ada satu kutipan dari seorang santo bapak gereja namanya Santo Irenaeus. Dia bilang, "Glory of God is meant fully alive." Kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terpancar dari diri kita. Get used with the new normal. Itu poin yang kedua, dan poin penutup hari ini adalah kebiasaan buruk kita nggak akan bisa kita tinggalkan dengan kekuatan sendiri. Memang tadi saya bilang kita masih punya otoritas, tapi otak kita itu biasanya sudah terlalu koslet untuk bisa mengambil otoritas itu untuk mengambil keputusan yang benar. Karena itu poin yang ketiga yang akan jadi core. Kalau aplikatifnya gimana kita akan bahas 1 bulan ke depan nih. Tapi intinya, core-nya, kalau kita mau lepas dari kebiasaan buruk adalah walk through it with Jesus. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ini pokoknya tuh gloomy banget. Karena judulnya aja manusia jatuh dalam dosa. Jadi kayaknya ayat itu semua gloomy, gelap-gelap gitu. Tapi ada satu ayat yang terang sendiri. Kejadian 3 ayat 15. Karena Tuhan itu maha tahu, dia udah tahu manusia akan jatuh dalam dosa dan dia udah punya solusi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu. Keturunan si Hawa ini akan mengalahkan iblis. Siapa keturunannya? Yesus Kristus. Itulah jawabannya. Itulah jawaban kalau kita mau lepas dari setiap kebiasaan buruk kita. The answer is Jesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang harus kita garis bawahi. Selain dia akan meremukkan kepalamu, ada bagian engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi si iblis punya kesempatan untuk menyakiti keturunan Hawa ini. Ya peristiwa penyalipan. Seolah-olah Tuhan Yesus kalah kan. Dari jam 10 sampai jam 3 sore. Di penjara, difitnah, dihina, dicaci maki, dicambuk, disiksa dengan cara yang sudah sangat amat biadab sekali. Dan itulah konsekuensi dari setiap dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus tanggung. Tapi Tuhan ini luar biasa ya permainan katanya. Dia malah bilang akan meremukkan kepalanya dulu. Supaya kita yang baca tahu. Saya udah baca Alkitab ini bolak-balik berapa kali, tamatnya tetap sama sih di kitab Wahyu. Kita menang Bapak Ibu Saudara. Tuhan dan anak-anaknya lah yang akan keluar sebagai pemenang. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia pikul salib sebagai manusia yang bisa takut, bisa kecewa, bisa capek. Kenapa dia tetap memilih untuk setia, jatuh tapi bangkit? Karena dia udah lihat endingnya. Dia nggak akan selama-lamanya terpaku di kayu salib. Dia nggak akan selama-lamanya berbaring di kubur. Batu itu nggak bisa halangin dia. Salib yang tadinya lambang kehinaan akan jadi lambang kemenangan dan pengharapan. Dia akan bangkit. Dia pandang jauh ke depan. Aku akan berelasi sama anak-anakku. Aku akan berelasi sama si Reza. Dosa Reza ini sedang aku tebus, kata Tuhan. Jadi dia terus jalan sampai taat sampai mati. Tapi dia tahu, dia rela mati karena tahu dia bisa bangkit. Apa hubungannya dengan perjuangan kita melepaskan kebiasaan buruk? Saudara-saudara, saya percaya mujizat itu masih ada. Kadang kita minta doa sama Tuhan kalau udah capek banget dengan satu kebiasaan buruk, kita minta Tuhan cabut sekali jadi. Itu terjadi sama diri saya. Ketergantungan saya sama narkoba disembuhkan secara supernatural sama Tuhan. Tapi ada juga kecanduan-kecanduan kebiasaan buruk saya yang harus pulih melalui yang namanya proses. Kecanduan saya akan seks, akan banyak zat adiktif, itu harus melalui proses. Didoakan nggak langsung sembuh. Ada proses. Tapi dalam proses inilah Tuhan ingetin saya. Walk with me, kata Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri. Tahukah saudara, apapun yang menjadi kecanduan Anda, entah itu pornografi, entah itu alkohol, entah itu narkoba, nikotin dan lain sebagainya, itu kan sudah mempengaruhi bagaimana badan kita bekerja. Ketika kita hentikan itu, akan ada yang namanya withdrawal syndrome.
Ketika saya mau berhenti minum, karena dulu saya minimal 2 hari itu harus minum bir itu 2 botol di malamnya. Ketika saya mau berhenti nggak konsumsi alkohol, benar-benar membatasi, itu sampai gelisah badan itu, keringetan. Ketika saya mau berhenti dari kebiasaan pornografi dan masturbasi tiap malam biasanya harus melakukan itu sampai keringetan, gelisah, nggak bisa mikir. Itu menderita. Tumit saya diremukkan oleh si iblis. Tapi Tuhan ingetin, jangan lihat kalimat kedua, lihat kalimat pertama. Tuhan Yesus akan meremukkan kepala si iblis. Saudara nggak akan terus-terusan bergumul kalau saudara terus jalan sama Tuhan setia. Akan ada waktunya kemenangan itu saudara nikmati bersama Tuhan. Walk with Jesus, aplikatifnya. Ketika saya mau lepas dari kecanduan saya sama pornografi, mata ditutup ini bayangan tuh dulu udah nggak bener. Saya buka mata, pikiran-pikiran begitu malam-malam datang, saya buka mata, saya lihat foto Tuhan Yesus, saya pujian, penyembahan, saya doa. Nah kalau doa, mulut berdoa, memuji Tuhan, kepala pikiran mesum, salah satu pasti harus berhenti. Nggak akan bisa jalan barengan terus. Terus nyembah, pikiran mesum ini ada, tapi kalau kita ngotot terus nyembah, lama-lama malu sendiri kok, pikirannya berubah seperti yang kita lihat muka Yesus. Tapi kalau kita berhenti nyembah, udah gitu kita buka laptop kita dan buka yang lain, ya udah. Tapi ini nggak akan bisa jalan bareng terus. Jadi waktu itu saya ngotot sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh, pokoknya selama bayangan itu masih ada, saya terus sembah Tuhan. Lihat foto Tuhan Yesus, tutup mata, bayangannya nggak bener, gue lihat foto Tuhan Yesus, saya sembah Tuhan. Mulut ini keluarnya yang kudus, jadi otak ini harus ikut kudus. Begitu juga ketika saya ingin lepas dari kecanduan saya dan berbagai zat adiktif, itu tuh mikir itu susah. Mikir itu susah. Kalau udah pengen ngeganja atau udah pengen minum butuh alkohol, itu nggak bisa mikir gitu. Atau pengen ngerokok atau apapun kecanduan kita, itu akan bikin kita susah mikir ketika ada withdrawal syndrome. Dipaksain baca Alkitab, keluarnya ayat hasta-hasta Bapak Ibu Saudara. Tambah pusing tapi paksain baca. Ternyata lewat kejadian ini, itu membuat saya familiar dengan gaya bahasa Alkitab. Dan perlahan tapi pasti withdrawal syndrome itu cuma sementara. Ketika fisiknya udah bener, saya udah terbiasa dengan kebenaran firman. Walk it with Jesus. Dan yang terakhir walk it with Jesus adalah berjalan bersama dengan anak-anaknya. Tuhan Yesus ada di dunia melalui tubuh mistisnya, yaitu gereja, berkomunitas. Saya ingat pertama kali saya LG datang lihat istri saya, ketua selnya. Cantik banget nih. Pengen jaim, pengen ngomong yang bagus-bagus, tapi Roh Kudus dalam hati saya bicara, keluarin semua kebusukanmu. Pertama kali datang LG langsung cerita semua kriminalitas saya dulu sampai istri saya takut. Dan bayangkan ya, di situ kan ada wanita-wanita juga. Bayangkan kalau Anda wanita ketemu orang kenalan bilang dulu itu gue seminggu tidur sama cewek banyak banget, dan kalau gue dulu ngelihat cewek, yang ada di pikiran gue adalah berhubungan badan dengan wanita itu, tapi gue sekarang udah tobat. Anda memang langsung percaya. Tapi luar biasanya member-member LG saya ini, saya juga mau say hi kepada semua member, dulu namanya masih CG Kuningan, ketika tahun 2013, 2014, 2013 saya pertama masuk komunitas ini. Anda lah yang dipakai Tuhan dan begitu luar biasa, karena Anda begitu menerima saya, mendoakan saya bisa terbuka cerita setiap pergumulan saya. Walk with Jesus. Lewat doa, lewat firman, lewat hidup berkomunitas. Anda nggak akan bisa menang melawan kebiasaan buruk dengan kekuatan sendiri. Tapi bersama Yesus, walaupun ada momen di mana tumit Anda dipatok oleh si ular, lihat kalimat pertamanya. One day, dia akan tunduk di bawah kakimu. Bukan dengan kuat gagah perkasamu, tapi karena ada Yesus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Demikian firman hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh diingatkan sekali lagi betapa Engkau mengasihi kami. Tuhan, kalau saat ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak kebiasaan buruk yang mau kami lepaskan, pertama-tama kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu masih bekerja dalam diri kami. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, tahu Anda sedang bergumul dengan kebiasaan buruk, angkat tangan-Mu, kita berdoa sepakat bersama-sama. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan yang terangkat, yang rindu untuk semakin kudus berjalan bersama dengan Engkau. Curahkan saat ini juga kuasa-Mu Tuhan, rahmat-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu ini, berikan mereka hikmat yang mereka perlukan, rahmat dan kekuatan Roh Kudus, nyatakan diri-Mu secara nyata, dimanapun anak-anak Tuhan saat ini berada, yang rindu
dibebaskan, dilepaskan, boleh merasakan kekuatan yang baru dari Allah Roh Kudus, api yang baru untuk bangkit berjuang bersama. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus, karena kami tahu ketika kami berjalan bersama Engkau, janji-Mu ya dan amin. Di ujung sana bersama dengan Engkau kami akan remukkan kepala si iblis di dalam nama Yesus, dan kami akan keluar sebagai pribadi yang baru, yang semakin serupa dengan Engkau, menjadi berkat, inspirasi, dan membawa pemulihan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk Visit Home hari ini. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama puji dan muliakan Tuhan kita. Dan kini ku kan berserah. Come on. Yang termulia, sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha besar. Ku memuji, nyatakan sekali lagi, dan kini ku kan berserah.